Shalom, Bapak Saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa. Hari ini masih dalam situasi Zoom online, walaupun kita dengar-dengar kelihatannya dipertimbangkan untuk memasuki masa endemi. Ya, WHO belum setuju, tapi tergantung pemerintah kita saja. Mau onsite, mau online, yang penting on fire sama Tuhan. Nah, saudara Tuhan, hari ini topik kita mengenai keuangan virtual. Jadi kita tahu bahwa situasi dunia berkembang dengan cepat sekali. Nah, sebelum saya akan membagikan firman Tuhan diambil dari firman, prolog dulu. Bapak Ibu, yang menarik adalah yang penting bisa melihat ke layar ini. Saya matikan supaya lebih stabil. Bapak Ibu, ini yang menarik. Kita sudah ada di masa pandemi. Ini adalah masa di mana kita boleh berjalan di masa pandemi, dan anggaplah ini tahun 2020, dan saya percaya Bapak Ibu, coba pada 2020 Januari, kalau Anda boleh coba ya, datang sama pendeta Anda di gereja dan bilang, Pak, mulai besok minggu depan saya nggak ke gereja lagi, Pak, saya online YouTube aja, Pak. Lebih sama kan, Pak ya? Kalau bulan Januari 2020 Anda berani bilang begitu, saya jamin satu gereja akan doakan Anda semuanya. Langsung Anda didoakan, ditempel tiap hari di telepon. Dianggap sudah mundur daripada Tuhan. Tapi nyatanya justru setelah lewat itu sekarang menjadi hal yang biasa. Kita mengerti bahwa kekristenan itu progresif. Bapak Ibu juga sudah mengerti bahwa firman Tuhan, kembangan pemahaman firman tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu mengerti bahwa pemahaman firman Tuhan itu progresif. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita sedang ada dalam masa sekarang sudah 2022, dan kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Tetapi coba lihat sebentar situasinya Bapak Ibu ya. Anda sudah bisa membuka yang namanya koran atau mass media. Koran zaman sekarang bikin malu aja. Judulnya virtual money, ngomongnya koran, Pak. Bapak Ibu berasa nggak? Dari tahun yang kemarin ini, tiba-tiba di sini kita ngalami sebuah peristiwa senyap. Dan sebetulnya salah satu hal positif yang Bapak Ibu lihat dalam kesenyapan ini, Bapak Ibu tahu bahwa pada saat dunia mulai senyap, ternyata terjadi yang namanya self-healing. Wah, ini kalau anak muda Jakarta Selatan ini dengar kata healing nih, ya artinya ini udah stres mau healing gitu. Kalau kita ngomong healing, konsepnya beda sama mereka. Sudahlah, di sini katanya nggak ada yang anak milenial Bapak Ibu. Dari penampilan sudah ketahuan. Anda mau pakai rambutnya di spike, minyak ditambah, mau pakai kaos, sepatu kets, sudahlah. Wajah tidak bisa berbohong mengenai berapa usia kita. Nah, yuk kita lihat Bapak Ibu. Tiba-tiba ozon kita membaik dunia ini. Tiba-tiba cuaca kita membaik semuanya. Dan kita tahu masalah di waktu lampau 2016 sampai 2021 itu ada yang namanya kesepakatan Glasgow yang dibuat tentang perubahan iklim. Kita nggak bahas ke sana, tapi waktu kita terjadi masa-masa pandemi, sebetulnya ini adalah masa di mana engkau dan saya itu menarik nafas. Seperti tinju dulu. Kalau Anda tinju, begitu lagi pukul-pukulan, teng, 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 teng. Kenapa Anda kembali ke sudut masing-masing? Tarik nafas, healing. Anda ambil waktu, koreksi diri, Anda cek lagi selama ini hidup 2 tahun ini belajar apa. Saya khawatir sekali ada beberapa orang Kristen yang dalam 2 tahun terakhir ini bahkan tidak belajar apa-apa selain ngeflow Bapak Ibu. Ngeflow tuh hanyut, ya toh. Ternyata waktu kita mengalami masa-masa ini Bapak Ibu, ternyata tiba-tiba muncul mutasi-mutasi baru. Bukan soal mabah. Peristiwa-peristiwa yang sebetulnya Anda sudah lihat di sini, tapi tidak muncul. Contoh, Bapak Ibu, yang namanya industri 4.0, Anda sudah dengar kok. 2019 Anda sudah dengar, tetapi Anda nggak pernah lihat barangnya, Bapak Ibu. Yang namanya 5G, Anda sering dengar, Bapak Ibu, Anda nggak lihat barangnya. Tiba-tiba, begitu masuk masa pandemi, terjadi sebuah mutasi peristiwa-peristiwa baru yang muncul di dunia yang sebetulnya kita kaget-kaget. Bapak Ibu, kalau nggak ada pandemi, kita sudah ada di web 3 loh Bapak Ibu, 3.0. Dan kita sudah masuk mungkin adalah industri 5.0. Kalau tidak ada pandemi, menurut saya sebentar lagi 5G sudah terakhir Bapak Ibu, akan masuk 6G. Tiba-tiba dunia dikacaukan
dengan perubahan-perubahan besar. Salah satu masalah percepatan yang ada karena masalah wabah yang kemarin itu, wabah yang ada di sini Bapak Ibu, itu adalah satu cara yang paling baik sebetulnya untuk kita mengalami ini. Nah, dengan adanya wabah, Bapak Ibu berasa tidak? Anda lebih depend kepada smartphone Anda, kepada laptop Anda. Aha, Anda kalau tahun 2020, saya bilang Zoom. Oh, yang diperbesar itu Pak, di Zoom, besar kecil Pak. Iya. Saya percaya Bapak Ibu pertama pakai Zoom, Anda bahkan nggak bisa bikin reaction, Anda nggak tahu gimana ngechat, Anda nggak tahu gimana pindahkan ke YouTube, Anda bahkan nggak tahu mau masuk aja, suruh bikin email dulu, gimana sih ini? Saudara Tuhan, begitu Anda ada wabah, ketergantungan Anda langsung masuk kepada teknologi. Dengan cepat saja, Indonesia di cover yang namanya 3G itu paling banyak di Indonesia, pengcoverannya. 4G sudah masuk, dan di kota besar 4G sudah masuk semuanya. Yang menarik adalah, begitu Anda tergantung sama teknologi, maka sejak itu, kehidupan Anda soal kesehatan, informasi, soal edukasi, teman saya bilang, nanti kalau Anda sudah normal, new normal lagi, jangan lupa kalau Anda mau berobat ke dokter, tanya, lulusnya kapan? Karena dokternya lulusnya 2022, nah itu 2023, itu sekolahnya sempat di rumah loh. Nggak, prakteknya kurang itu. Jadi, edukasi, entertain, gitu ya. Pembelajaran, informasi, termasuk yang namanya hari kita mau bahas. Financial hidup Anda, semuanya ada di dalam ini. Dan yang paling menarik adalah, saya tambahkan satu di sini, termasuk yang namanya adalah nggak ada pilihan, Bapak Ibu. Nggak ada pilihan. Percepatan ini tidak bisa dikendalikan oleh apapun. Sini. Nah, sekarang kita mau bahas dua ini saja. Nah, yang lain nanti topik yang lain. Jangan hari ini Bapak Ibu nggak kelar. Ini harus selesai 7:10, langsung tanya jawab 15 menit. Ini kita mau bahas. Sebelum kita bahas ini, saya mengajak Bapak Ibu yuk kita kembali ke dasar lagi yuk, ke dasar lagi. Supaya kita tahu, uang itu tujuannya apa sih? Orang Israel, Bapak Ibu, itu nggak pernah punya yang namanya uang. Mereka pakainya barter. Anda tahulah, ini kan adalah situasi pada zaman dulu. Pelan-pelan ya. Zaman dulu, orang itu menggunakan yang namanya tani, peternakan, dan pertanian adalah dua yang menjadi titik utama pekerjaan, titik berat daripada orang Yahudi. Sama seperti bangsa di mana-mana. Mereka adalah peternak dan mereka adalah petani. Ingat, peternak bagi orang Mesir adalah sebuah pekerjaan kasta terakhir. Sudra itu, kasta paling bawah itu. Sedangkan bagi orang Israel, beternak itu adalah kasta tinggi. Kenapa? Ternak itu menghasilkan domba. Domba untuk apa? Persembahan kepada Tuhan. Nah, ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu coba lihat baik-baik. Ini kan bicara mengenai persepsi. Kehidupan keuangan is all about perception. Makanya jangan kaget kenapa yang namanya flexing-flexing tuh ya. Penjelasan nanti saja Bapak Ibu. Gaya-gaya selangit, nyawer kiri kanan, ya toh, berakhir di bui. Ini masalah persepsi. Kaya miskin itu masalah persepsi Bapak Ibu. Si Ali kita bilang kaya, mohon maaf kesamaan nama fiktif belaka Bapak Ibu. Si Ali kita bilang kaya karena si Ali punya barang yang kita nggak punya. Dan Anda berpikir, kalau Anda punya seperti Ali, Anda bahagia. Ulang. Si Ali kita bilang kaya karena si Ali punya barang yang kita nggak punya. Dan Anda berpikir kalau Anda punya kayak si Ali, Anda bahagia. Belum tentu. Si Badu kita bilang kismin, miskin. Kenapa? Karena si Badu tidak punya barang yang kita punya. Kita berpikir kalau Badu punya barang kayak kita, hidup seperti kita, dia bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan ini masalah persepsi, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita bisa mengerti, Alkitab mengajar kita soal keuangan, zaman dulu semuanya pakai sistem barter. Tetapi tentu saja, mereka suka menggunakan logam-logam yang berkilau.
emas itu Bapak Ibu, menarik tuh cuma karena kilaunya doang loh. Ya, ada coba pikir baik-baik, bener nggak? Kita ini sepakat di tempat ini, jadikan emas berharga, maka emas berharga. Kalau seluruh yang hadir hari ini termasuk saya, se-Indonesia kita sepakat bahwa yang paling berharga adalah botol mineral, maka botol mineral jadi mata uang pertukaran. Ini adalah masalah konsensus Bapak Ibu. Anda mau sepakat bahwa perak sama emas lebih mahal yang namanya mahal emas. Itu konsensus. Dapat dari mana? Pertama adalah kesulitan untuk mencarinya, kesulitan prosesnya, kesulitan mendapatkannya, dan kilaunya. Bapak Ibu tahu lah, yang namanya berlian itu masalah kilau doang kok Bapak Ibu. Ya, ya lain lah, ya toh. Kalau Anda yang namanya zircon sama yang berlian beda Bapak Ibu. Ya, enaknya pakai zoom, nggak ketahuan Bapak Ibu. Tetap bisa di efek-efek tertentu bisa kilaunya sama. Nah, itu nikmatnya zoom. Rambut nggak dipotong nggak masalah. Sudah ada teknik-teknik untuk mengubah pola penampilan. Perhatikan baik-baik soal uang. Sebuah pertanyaan menarik. Kemana Bapak Ibu akan menaruh supaya ikan Anda tumbuh subur? Ikan hanya bisa tumbuh subur kalau dikembalikan kepada air sebagai habitatnya. Ya benar ya. Burung itu harus dikerek ke atas, dibiarkan untuk melihat yang namanya udara yang tinggi. Nggak bisa taruh di tanah terus Bapak Ibu. Nggak akan bagus perkembangannya. Jadi kalau dia adalah binatang di darat, jangan dibawa ke air, nanti mati. Yang di air, jangan dibawa ke darat, nanti mati. Kembalikan sesuatu kepada habitatnya, maka dijamin akan bertumbuh. Ini prinsipnya. Kembalikan sesuatu kepada habitatnya, maka akan bertumbuh dengan baik. Nah, yang menarik adalah, Bapak Ibu tahu ini sedang ada peperangan dari Rusia dan Ukraina. Saya nggak akan bahas ini, Bapak Ibu. Nah, percuma nggak dibahas. Yang pertanyaan juga pasti ada yang nanya, Pak, gimana? Nah, ini bahasnya keuangan, omongannya Rusia, kan gitu. Memang orang tuh pokoknya pengen bertanya apa saja. Tapi bisa berasa tidak. Setiap kali Alkitab mencatat, bangsa-bangsa Timur Tengah mencatat, kalau ada bangsa menghancurkan Israel, yang dihajar pertama, Rusia ribut sama Ukraina, yang dihajar adalah Mabes. Markas besar tentara. Hiroshima sama Nagasaki itu markas besar tentara. Tempat pertama akan hancur kalau dalam peperangan adalah Mabes tentara. Dalam battle-battle itu adalah tempat-tempat markas-markas besar. Yang kedua adalah istana presiden atau istana raja. Itu adalah tempat kedua yang dituju. Tetapi Bapak Ibu tahu, setiap bangsa manapun di Alkitab yang pernah ditulis, kalau menyerang Israel, yang dituju cuma satu, bait suci. Aneh ya? Why? Karena bait suci bagi orang Israel adalah tempat untuk menaruh semua cadangan kekayaan bangsa. Makanya kalau pengen tahu Raja Israel itu hebat apa hebat, lihat dari bait sucinya. Nah, ini yang menarik. Kembalikan semua kepada habitatnya, maka akan berkembang dengan baik. Kita akan melihat dalam Ulangan 14, kapan uang itu muncul. Selama ini nggak pernah ada uang. Semuanya adalah pertukaran dengan barter. Konsepnya semuanya masih dalam bentuk ada, tapi tidak ada barangnya. Virtual masa lalu. Old fashion virtual. Woi, namanya. Ulangan 14, cerita begini. Ayat 24. Ayat 22 dulu ya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Bukan seluruh tanamannya diserahkan ya, benihnya. Terus kan, saya nggak bahas persepuluhan hari ini ya. Ada yang bilang, puji Tuhan Pak, sudah stres kalau Bapak mau bahas beginian. Nah, enggak, saya nggak bahas Bapak. Saya ngomong dulu nih. Karena kalau sudah ngomong persepuluhan, beberapa langsung mau left gitu. Enggak lah, ini PDPK, enggak lah Bapak Ibu. Beda sama tempat lain. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya menjadi membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, minyak, ataupun anak sulung lembu sapi, kambing domba, supaya engkau belajar takut akan Tuhan Allahmu. Jadi masalah persembahan itu selalu endingnya adalah belajar takut akan Tuhan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Sampai di sini jelas. Yuk Bapak Ibu, kita kembali kepada cerita ini lagi.
Bapak Ibu, ini kan di Jakarta semua ya. Andai kata PDPK itu kalau nggak salah apa gedung Intiland ya Bapak Ibu ya. Hanya sudah bilang sudah lupa, ini sudah lupa, itu 2 tahun lupa ya toh. Nah, kecuali Anda bekerja di sana. No, yuk kita lihat. Kalau Anda itu tinggalnya di gedung Intiland, gedungnya yang begitu, oke, gitu ya. Lalu Anda itu bait sucinya itu adanya adalah di Monas. Jaraknya dekat toh Bapak Ibu ya. Andai kata rumah Anda adalah di Intiland dan bait suci adanya di Monas, Anda harus membawa kelembu sapi, kambing domba yang terbaik untuk mempersembahkan korban dan anggap bait suci itu adanya di Monas, anggap itu. Nah, maka tentu saja Anda bisa bawa kambing domba lembu sapi ini untuk sampai di tempat ini dan lembu sapinya masih gemuk-gemuk Bapak Ibu. Tapi andai kata Anda menjadi kaya, kemudian rumah Anda mulai jauh dan berkembang ke ke daerah-daerah di bangsa Israel, dan Anda andai kata rumah Anda ada di Garut. Nah, kalau rumah Anda di Garut, kemudian Anda bawa lembu sapi, kambing domba ke sini, dan zaman itu nggak ada kendaraan, adanya mersikil, naik kaki ya. Yang terjadi adalah kambing domba Anda menjadi kurus begitu sampai di bait suci. Saya mau tanya, mempersembahkan kambing domba yang kurus hukumannya apa? Mati. Anda kalau rumah Anda di Menara Intiland begini, gedung Intiland, kemudian Anda membawa sayur yang namanya wortel, kangkung, bayam, pecai, bawang putih, bawang prei, bawang bombay, Anda bawa untuk ke bait suci, masih dekat, masih seger. Rumah Anda di Garut, Anda bawa itu semua hasil pertanian sampai di bait suci yang ada di Monas, sudah layu semuanya. Mempersembahkan korban layu, hukumannya cuma satu, mati. Mereka teriak sama Tuhan, ini bagaimana? Bukan kami nggak mau bawa yang seger Tuhan, kami mau bawa yang seger, cuma gara-gara tempat terlalu jauh. Tuhan berkata, kalau gitu boleh, kamu uangkan. Jadi uang itu muncul pertama kali dalam konsep ini. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau begitu saya mau tanya, lalu uang itu diadakan tujuannya apa? Jelas banget. Jadi uang itu diadakan tujuannya untuk mempermudah ibadah Anda kepada Tuhan. Nah, ini nih. Udah nih. Kasih pagar dulu nih. Jadi tujuan uang itu diadakan, tujuannya bukan untuk ditimbun atau untuk segala hal, tapi tujuan pertama uang itu ada, diizinkan oleh Tuhan untuk menukar semua persembahan yang ada, ditukar ke uang, uang nanti akan dibelikan. Makanya kenapa di depan bait suci ada penjualan meja penukar uang, penjualan kambing domba, yang Tuhan marah. Karena hari itu orang bawa uang, begitu sampai di bait suci, imamnya kurang asem. Imamnya berkata, uang kamu nggak laku, uang kamu harus dikonvert dulu, dikonversi ke uangnya bait suci. Baru nanti dibelikan yang namanya kambing domba. Pas dikonversi, ada pajaknya 12%. Marahlah semua orang. Begitu marah, mereka mempersembahkan korban dengan bersungut-sungut grundel. Dan Tuhan nggak suka sekali. Jadi uang itu ada pertama kali tujuannya untuk mempermudah ibadah kepada Tuhan. Nah, masalah sekarang muncul Bapak Ibu. Yuk, saya akan menggambar ini. Masih ingat nggak Bapak Ibu, kalau yang namanya adalah orang itu kan butuhnya adalah KTP. KTP. Nah, kalau Anda pakai KTP, Bapak Ibu, tentu saja habis itu KTP Anda akan berubah menjadi iKTP. iKTP. Nah, kalau Anda punya barang di kantor, Anda barang itu hobinya pakai nomor supaya nggak hilang. Nah, nomor kemudian berubah menjadi yang namanya adalah menggunakan barcode. Benar nggak? Anda berasa nggak barang-barang itu kebanyakan pakai barcode? Apa sih tujuannya? Itu kode, itu coding. Nah, ini konsepnya akan diubah nanti menjadi magnetic tape. Ini sama dengan ini nanti. Menggunakan konsep yang namanya ini. Nah, kalau Anda ada di Jakarta, Anda sudah kantor Anda sudah pakai Bapak Ibu. Udah biasa ini. Apa sih tujuannya sebetulnya? Untuk mendata pergerakan. Jangan kaget sekarang. Yang Bapak Ibu kalau Anda beli yang namanya di Shopee, toko Topet gitu ya, pakai si cepat, antar aja gitu kan. Kan Anda bisa lacak tuh barang Anda ada di mana sebetulnya. Itu konsep itu sudah ada pada zaman yang namanya dulu pertama kali FedEx. Itu pada tahun 90-an FedEx sudah ada begituan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda beli barang dengan FedEx, Anda sudah tahu nih barang ada di mana.
Zaman itu kita belum punya yang seperti itu. Nah, barang kita bisa hilang tengah jalan. Kalau Anda punya internet atau Anda punya komputer, yang pertama Anda punya PC. Setelah PC, Anda punya notebook. Setelah notebook, Anda punya yang namanya PDA. Saya nggak tahu namanya O2. Dulu Anda ada yang punya, ada yang punya pakai ini PDA. Kalau punya kelihatannya, wah ini apa calon atau masih jadi crazy rich kan gitu. Ya dong. Dulu gitu ya, PDA. PDA lama-lama berubah menjadi smartphone. Nih, smartphone. Oke. Dan semua ini nanti Anda akan mengubah lagi menjadi komputer yang ada di pergelangan tangan Anda. Jam tangan Anda sekarang kalau pakai iPhone tuh, iWatch ya, itu namanya wearable computer. Komputer yang Anda pakai. Ini bentuknya mirip nih Bapak Ibu. Ini bentuknya mirip. Ini adalah lebih canggih. Nah, sekarang kalau Anda punya uang. Nih jadi kita kasih tanda ya Bapak Ibu supaya kelihatan ya, gitu ya. Kalau Anda punya uang, yang pertama Anda pasti punya uang itu adalah uang tunai. Uang tunai atau uang kartal. Uang kartal, kalau Anda belajar ekonomi, tahu uang kartal, yaitu bentuknya koin, atau bentuknya adalah uang kertas. Itu uang kartal. Uang kartal ini, unfortunately, sekarang BI mengatakan pertumbuhannya tinggal 6-9%. Alias orang sudah males pegang duit. Gara-gara apa? Gara-gara Delta COVID varian. Kan gitu. Males pegang duit. Pegang duit, semprotin semuanya. Yang lecek-lecek males tuh ya. Orang yang baru aja ada semprot kok. Tapi uang itu Anda biasanya menggunakannya adalah bank. Ya, Anda masuk ke bank, kalau uang atau bank ya. Ingat ya, bank, pinjam-meminjam, insurance, semuanya bukan Yahudi punya Bapak Ibu. Itu gaya Asyur, maaf, yang diadop oleh Yahudi. Dari sini, ini keluar yang namanya uang gira. Uang gira itu ya termasuk ATM Anda, kartu kredit, giro, cek, semua itu semuanya adalah uang gira yang Anda punya. Uang gira sekarang, orang sudah males pakainya atau pakai cek ngapain. Muncul di sini yang namanya adalah uang e-money. E-money ada di sini. Ini dompet-dompet digital ada di sini. Tapi ingat, dasarnya masih uang loh Bapak Ibu. Masih uang, dasarnya masih uang. E-money, uang giral sekarang makin lama pindah ke sini. Pindah ke e-money. E-money sekarang pindah ke sana. Nggak percaya, buka HP Anda. Isinya Dana, OVO, GoPay, ya itu isinya wallet semua wallet. Semuanya isi. Jadi ini mulai pindah. Kartal akan selesai. Selesai nasibnya. Ini berjalan. Nanti setelah ini gabung, sekarang smartphone ini menjadi satu hal yang sangat powerful sekali. Karena kalau orang di Jepang zaman dulu anak muda lebih suka kehilangan mobil ketimbang kehilangan handphone. Karena di handphone itu ada hidup Anda semuanya. Gitu ya. Nah yang menarik adalah, ini Bapak Ibu, ini yang menarik. Nanti ke depan ini akan bersatu. Nah, udah tahu. Kalau udah Kristen udah tahu lah. Tapi ini maaf Bapak Ibu, ini masih agak lama ini, masih ada lama, gitu. Nah, di tengah-tengah kita lagi bahas begini, kalau uang itu dasarnya apa sih Bapak Ibu? Uang itu dasarnya adalah emas. Emas. Yang cilaka sekarang Amerika, Bapak Ibu. Kenapa? Amerika itu punya utang paling banyak nggak bisa dibayar itu, sama PBB nggak bisa dibayar, sama apa World Bank nggak bisa dibayar. Nah, uang itu World Bank ya, sorry bukan PBB. Uang itu karena nggak bisa bayar, padahal dia punya acara untuk Afghanistan, yaitu kayak Iraq, pergi ke negara-negara Pakistan, Anda pergi ke sana untuk urusin apa ribut-ribut dikit-dikit sama Iran. Akibatnya apa? Dia cetak uang tanpa dasar emas. Jadi yang namanya USD nilainya jatuh. Kenapa? Karena emas yang harusnya menyangga ini, menyangga USD, emasnya itu sudah tidak cukup.
Beda sama Rusia. Rusia waktu menghajar Ukraina kemarin, itu emas, dia sudah simpen cadangan emas luar biasa sekali. China untuk dia bikin gara-gara sama bangsa-bangsa di Asia, itu gara-gara sudah mencadangkan emas luar biasa. Tiba-tiba lagi begini, Anda tahu, berarti uang ini dasarnya sekarang adalah sesuatu yang tidak ada basicnya, nggak ada emasnya. Nah, di tengah kemajuan teknologi yang ada di sini, Bapak Ibu, kemajuan teknologi yang ada di sini, nih ada di sini. Salah satunya adalah manusia sekarang ingin untuk membuka dunia baru, bukan benua baru ya. Sekarang membuka dunia yang baru. Nah, dunia baru itu namanya apa? Game. Makanya zaman sekarang Anda dengan buka apa bikin aplikasi game segala macam, ada yang namanya AdSense di sana, iklan di sana bisa dapat duit kan Bapak Ibu. Nah, kalau Anda main game, Anda kan tahu toh, Anda pengen mengalahkan raksasa gitu. Anda perlu apa? Beli beli pedang, beli senjata lebih gede dengan apa? Dengan pakai berlian, pakai koin yang ada di game itu. Jadi kalau nembak-nembak, ada koinnya. Nanti kalau Anda nonton iklan, dapat koin. Nah, koin itu bisa membeli pedang-pedang, bisa menaikkan level Anda sampai level tertinggi, sampai Anda jadi apa, orang apa, avatar yang keren gitu. Nah, uang Anda tidak bisa dipakai untuk beli pedang-pedangan dalam game. Uang Anda nggak bisa dipakai untuk membeli nyawa Anda di game. Tapi di game, itu ada yang namanya mata uang sendiri. Namanya adalah berlian atau pendant gitu ya. Contoh, Anda kalau pernah masuk kasino, jangan sekarang masuk ya Bapak Ibu ya. Dulu. Masuk kasino. Kalau Anda masuk kasino, Bapak Ibu, Anda harus tahu uang Anda harus ditukar dulu sama yang namanya sebuah plakat plastik. Terus main di sana, selesai kalau kalau bisa bawa pulang ya plastiknya ditukar untung. Biasanya sudah habis gitu. Nggak ada Bapak Ibu orang judi pakai duit beneran. Kalau pakai duit beneran itu di pinggir jalan, itu gaple namanya, bukan judi, gaple itu namanya. Nah, yang menarik adalah kalau Bapak Ibu melihat kisah ini, Anda akan diajar untuk uang Anda tuh harus dikonversi ke dalam sebuah mata uang yang ada dalam dunia baru. Dunia game, dunia apa ya, aplikasi. Nah, itu namanya adalah token. Contoh. Bapak Ibu Anda punya duit, Anda bisa nelpon. Nggak bakal Bapak Ibu. Karena dalam dunia telekomunikasi, yang dipakai adalah pulsa, bukan uang Anda. Jadi uang Anda harus beli dulu yang namanya pulsa, pulsa dipakai buat nelpon, kan gitu ya. Contoh, emang Anda kalau punya duit, Anda bisa nyalain listrik? Nggak bisa Bapak Ibu. Uang Anda harus dibelikan yang namanya token listrik kan, lalu dipakai untuk nyalain listrik. Nah, jadi ada sebuah alat yang dipakai, aset yang dipakai dalam sebuah dunia, itu disebut nama token. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke sini, lagi asik-asiknya kita ini melihat gambar ini Bapak Ibu, tiba-tiba di sini muncul satu jenis uang yang namanya uang virtual. Uang ini dasarnya bukan emas. Tetapi bagaimanapun caranya adalah tetap bahwa uang ini didapat dengan cara Anda harus berusaha. Nggak gratisan. Pekerjaan Anda, usaha Anda, yang Anda harus korbankan, tindakan aktivitas Anda untuk mendapat yang namanya uang virtual. Uang virtual. Nah, didapat dengan cara apa? Dengan cara Anda mengorbankan sumber daya Anda. Contohnya adalah munculnya yang namanya kripto. Kripto itu menggunakan yang namanya adalah tindakan Anda membuang listrik, membuang energi, untuk menggunakan komputer, membeli komputer yang canggih, prosesor yang canggih, untuk Anda bisa memecahkan kode-kode khusus, dan kalau Anda berhasil, Anda mendapatkan yang namanya uang mata uang dalam bentuk kripto yang biasanya ada Bitcoin, ada Dogecoin, ada Ethereum, dan macam-macam. Ini sama. Kalau Anda di game, Anda kalau menang, berhasil perang menang, Anda mendapat yang namanya koin. Ting, 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 koin kan? Cuma ini koin nanti, virtual ini akan digabung, Bapak Ibu, akan digabung dengan uang ini. Jadi bisa dikonversi. Gawatnya adalah
mata uang ini itu tidak ada dasar emasnya. Bisa dikaitkan nggak? Bisa. Tapi dasar untuk mengadakannya itu adalah harganya nanti pasar yang menentukan. Bisa naik, bisa turun harganya, tergantung. Nah, Anda bisa bayangkan, dulu kita makin ke sini Bapak Ibu, kehidupan orang-orang di muka bumi itu dari makin ke sini, itu makin pijakannya nggak pernah jelas. Ini yang akhirnya sudah bilang dari awal. Tidak pernah ada pijakan yang kuat. Makin kita itu berjalan menuju akhir itu nggak ada. Karena semuanya konsepnya adalah integrasi data. Makanya, berasa nggak Bapak Ibu, sebuah contoh ya, bahwa kita ini sudah mengalami masa-masa di mana kita lagi tenang, lagi tarik nafas, dunia lagi tenang, tiba-tiba ada yang namanya Great Reset. Mutasi-mutasi baru keluar, yaitu adalah munculnya Metaverse, munculnya 5G, 6G, munculnya yang namanya Elon Musk bikin Neuralink, taruh di otak bisa jalan, pengobatan dengan 5G, segala macam keluar semuanya, termasuk nanti yang namanya isu-isu Bapak Ibu, perubahan iklim bisa memicu kematian 10 kali lipat lebih besar daripada kematian karena COVID, Bapak Ibu. Jadi ini harus hati-hati. Nah, dengan munculnya seperti itu, Bapak Ibu merasa salah satu cirinya Bapak Ibu Anda sudah jawabannya adalah, Anda berasa nggak? Ada berapa hal dalam hidup Anda hari ini yang Anda sudah nggak bisa pegang dengan kencang lagi? Ini barang apa sih? Anda kalau saya kasih yang namanya pager atau BlackBerry, Anda yakin banget tuh. Anda bisa operasikan, Anda nggak takut kemana-mana, Anda kasih mobil bisa jalan. Sekarang mulai beda, mobilnya listrik. Dunia sedang berubah sesuatu hal yang Anda nggak bisa grab lagi, Anda nggak bisa pegang lagi. Anda ada kendor-kendor, agak gemeter-gemeter gitu pegang. Itu berarti Anda sudah masuk new normal, Bapak Ibu. Nah, virtual ini berbahaya sekali, Bapak Ibu. Kenapa berbahaya? Karena kan dasarnya sudah bilang, dasarnya itu adalah bukan emas. Kalau ini mau lari kemanapun, selama dasarnya adalah emas, bendanya jelas Bapak Ibu. Bendanya jelas, Anda harus nambang. Tapi kalau yang virtual, konsepnya adalah tindakannya juga tidak jelas. Kedua, harganya pun tidak jelas. Apalagi nanti dari ini diubah ke sini, token. Yang tadi saya bilang ya. Nah, untuk bisa menjamin ini berjalan dengan baik, Bapak Ibu, masalah utama orang kerja di muka bumi itu apa sih? Justice, keadilan. Anda berasa nggak? Ada orang tentang-tenteng, flexing, masuk ke medsos, kaya raya, beli Lamborghini, dan kita orang Kristen menyembah tiap hari, kerja, gaji pun nggak naik-naik, kan gitu. Karena lagi pandemi, Bapak Ibu, habis ini naik, tenang aja Bapak Ibu. Pertanyaan adalah begini, Anda merasa nggak adil semua ini? Nah, untuk Anda sudah kerja, Anda invest, tiba-tiba bodong. Anda kan kesel banget. Oleh karena itu, ini menjanjikan, sangat menjanjikan dengan menggunakan sebuah dewa di sini yang menjamin bahwa pergerakan ini, pergerakan ini, pergerakan ini, pergerakan nanti menggunakan ini, kan teknologi semua ya, itu akan adil semuanya. Dengan cara apa bisa adil, Pak? Dengan cara menggunakan ini. Apa itu blockchain, Bapak Ibu? Sebuah sistem yang akan menjamin semua orang yang ada di sini, pembeli, penjual, termasuk yang namanya proses pencatatan, mutasi, semuanya tercatat rapi dan mustahil untuk dihapus. Ini menjamin semua data itu real time. Apa dampak terbesar dengan munculnya teknologi yang ini, virtual keuangan ini? Yaitu adalah dibuangnya middleman atau perantara. Jadi ini adalah langsung direct. Bapak Ibu Anda bisa bayangkan dengan Anda menggunakan konsep direct ini, maka Anda akan diajar untuk menjadi penguasa atas hidup Anda dan keuangan Anda sendiri. Direct. Kendali Anda bisa beli. Misalnya Anda mau beli sebuah kelapa sawit.
yang ada di daerah Amerika Latin. Anda bisa tahu dengan catatan dari konsep blockchain ini, Anda bisa tahu siapa yang jual, kematangan berapa bulan lagi, bagaimana prosesnya, nilai kualitasnya, grade-nya A, B, C, dikirimnya kapan, dan dikirim melalui mana, siapa yang megang pengirimannya, nyampe-nya kapan, Anda bisa loading-nya berapa harga ongkosnya semua, dan pembayarannya hitungannya detik semuanya. Anda bisa kendalikan semuanya. Karena konsepnya adalah direct. Jadi kalau dilihat, dari semua kerumitan ini, akhirnya semua ini akan diselesaikan dengan satu yang namanya adalah data. Nah, dengan bikin begini, Bapak Ibu, Anda akan mengalami satu dunia yang baru. Dunia ekonomi yang baru. Nah, ekonomi yang baru ini, repotnya adalah, ya semua orang itu bisa ke sana. Nggak semua orang itu mampu ke sana. Karena dibutuhkan, pertama adalah satu, ini, facility. Ini termasuk yang namanya dana. 3, kompetensi. 4, pelatihan dan informasi. 5, networking. Ini tidak mungkin bisa di-grab sama semua orang. Anda mau nggak mau diseret. Berapa berasa nggak? Hari-hari ini Anda harus belajar, 2 tahun ini saya belajar apa? Sebenarnya kemarin itu pandemi adalah saat terbaik untuk Anda banting setir, Bapak Ibu. Kalau Anda merasa bahwa sebelum pandemi ini nggak ada sebuah kemajuan yang cuma muter-muter gini-gini aja, Anda sudah harus mulai berpikir bagaimana untuk mengembangkan. Ini semua adalah by teknologi. Tentu saja apa yang saya tulis ini masih ada ETC-ETC-nya lagi, dan tentu saja tidak bisa di-grab apa semua orang. Padahal kita harus ingat, tujuan uang tadi apa? Memudahkan ibadah. Dengan ini semua, orang dipermudah sekarang. Bahkan sekarang ibadah itu bisa disusupi dengan yang namanya adalah keuangan. Contoh, Bapak Ibu mengerti ya, bahwa tayangan di YouTube aja ada AdSense-nya loh sekarang. Anda bisa pilih lagi AdSense-nya. Mau pasang di mana? Depan, belakang saja, tengah, atau gimana, atau berapa kali. Nah, ini jauh lebih tinggi daripada sekedar dompet digital, Bapak Ibu. Sekarang sebuah pertanyaan sebentar. Ini adalah tradisional. Ini Anda menggunakan sistem, tapi masih hardware, yaitu apa? Kartu kredit, ATM, itu masih ada pegang itu Bapak Ibu, itu berarti masih hardware, gitu ya. Nih, kalau ini barter Bapak Ibu. Barter. Dari sini, Anda naik yang namanya e-money. E-money. Gitu. Habis e-money, Anda naik lagi nanti yang namanya ini. Financial virtual. Ini yang kelas-kelas kripto ada di sini semua. Saya tahu, banyak orang bahkan kartu kredit aja belum ada. Kalau Jakarta ada semua lah, Bapak Ibu, ATM. Dari sini Anda mulai masuk ke sini. Pakai apa? Mobile banking. Ya, atau mulai internet banking. Nih mulai masuk sini nih. Anda mulai masuk ke topik-topik ini. Internet semuanya. Kalau ini masih pakai yang lama. Ini uang tunai biasa nih. Ini tunai ya, tunai ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Bapak Ibu, masalah ini nggak semua orang bisa grab, nggak semua orang bisa ambil. Ada yang memang tidak mampu karena pemahaman, ada yang tidak mampu karena memang usia. Nah, tiap daerah juga beda-beda. Intinya adalah semakin Anda ke sana, Anda butuh menukar dengan sebuah teknologi. Dan teknologinya akan terus diperkecil sampai level yang nanti disebut sebagai yang kayak Neuralink. Ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Lah kalau Anda pakai ini kan dicuri orang bisa, ini curi orang bisa, curi orang bisa, curi orang bisa. Kalau yang ini mulai susah ini,
Tapi ini membutuhkan, untuk sampai di sini membutuhkan ini. Minimal butuh ini. Butuh ini Bapak Ibu nanti ke depan. Sekarang pun sudah 4G, dengan 4G sudah bisa banget ya. Tapi ke depan butuh ini. Risiko yang muncul adalah dengan Anda membuat ini semua. Ya ini korban yang harus buat. Ada fasilitasnya, ada duitnya, ada kompetensinya, ada pelatihan informasinya, ada networkingnya. Ini membuat nanti dunia, nggak peduli Kristen, nggak Kristen, tidak peduli. Dunia segera akan membagi dua. Kasta yang mampu beradaptasi dengan kasta yang terpaksa untuk kalah oleh zaman. Dunia akan mulai terbagi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita harus buat hari-hari ini? Dari sini, kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu, levelnya sudah di sini, Bapak Ibu. Anda bisa berbisnis apapun yang dulu Anda pikir tidak mungkin untuk dibisniskan. Yuk kita lihat bisnis masa depan. Bisnis virtual. Jual sepatu, jual baju, jual mobil di dunia metaverse. Virtual, jualan. 2. Anda jualan token. Masih ingat yang namanya NFT? Jual NFT ya. Bayangkan, dijual loh kayak begituan. Ada yang mau beli loh. Beli, jual gitu. Token. Jadi kayak tadi tuh, artis-artis kita sudah mulai berjual ini. Kemudian adalah masalah kripto, mata uang, currency. Ini bisa dijual Bapak Ibu. Nah ini jualan sekarang begini jualannya. Sekarang jualan masa nggak pakai yang namanya itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Masa nggak pakai begitu? Berani Anda sekarang jualan nggak pakai itu? Nggak bisa Bapak Ibu, Anda sudah masuk ke sini. Kalau udah jualan begini nanti ke depan, jualannya semuanya adalah bentuknya virtual. Nah, saya tahu bahwa cara-cara ini tentu saja repot. Nah, apa yang kita harus buat? Yesaya 43 berkata, Yesaya 43 berkata, kita buka firman Tuhannya di kitab Yesaya 43. Saya bacakan ayat ke-8 mulai ya Bapak Ibu ya. Judulnya Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat ke-8 selesai di ayat 28. Ayat ke-10 mulai. Kamu adalah saksi-saksiku. Hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku nggak ada Allah dibentuk dan setelah aku nggak akan ada yang lagi. Ayat ke-12. Kamu adalah saksi-saksiku. Ditulis 2 kali. 2 kali ya. Kemudian kita lihat ayat ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku yang memberitakan kemasyuran. Jadi saksi itu tujuannya adalah beritakan kemasyuran Tuhan. Janji Tuhan ayat 18. Jangan ingat yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Aku mau buat sesuatu yang baru, yang sudah tumbuh, masa kamu belum mengetahui? Bapak Ibu, padahal Salomo berkata, di bawah matahari nggak ada yang baru. Tapi Tuhan ke depan ini, orang bijaksana, orang belajar dari pengalaman. Tapi Alkitab berkata, nanti ke depan ini akan ada satu hal yang sudah ada, tapi kamu belum pernah lihat. Dan hal-hal ini sebetulnya tidak bisa ditangani dengan yang namanya adalah pengalaman, experiences dari historis kita. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, jadi dunia mulai berubah dari sesuatu yang ada dasarnya, yang ada basisnya, menuju sesuatu yang tak ada basisnya. Bayangkan ini dunia kita pegang sekarang kayak begini ini, Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya, apa yang kita harus buat, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bilang, jawabannya apakah ini semuanya boleh apa tidak sih? Kan itu muaranya kan cuma itu aja dalam masalah ini. Cuma satu sebetulnya.
kita harus kembali kepada yang namanya ini. Kita berkata sebab tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Jadi kalau ditanya, siapa gereja itu? Ya saya yang menyembah Tuhan. Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Sayalah gereja. Dengan saya menjadi gereja sebetulnya, kemanapun saya melangkah dan pergi, saya membawa yang namanya kemasyuran Tuhan. Membawa sebuah bendera. Bendera Tuhan. Jadi, dulu saya sedang berpikir Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu bersama dengan teman untuk sebetulnya pengen beli yang namanya coupling di sandbox, di metaverse. Metaverse yang sedang muncul Bapak Ibu lihat hari-hari ini, itu belum metaverse ya, itu baru tahap pertama, sederhana sekali. Belum metaverse itu. Asli metaverse nggak seperti itu. Saya lagi mau beli, ternyata harga tanah yang ada di dunia metaverse lebih mahal daripada harga tanah yang asli hari ini Bapak Ibu. Ya batal atau belinya. Buat apa sih Bapak beli ke sana? Saya tuh mau beli sebetulnya, mau beli coupling kecil aja. Kan nggak pakai coupling, nggak pakai meteran, pakainya pixel. Bapak Ibu kalau lihat LED kan ada kotak-kotaknya kan. Maaf, pakai pixel. Mahal ternyata. Kenapa sih mau beli? Tadinya saya tuh mau beli supaya kalau ada orang, anak-anak muda, karena ingat konsep metaverse yang sekarang ada itu atau kripto yang ada, yang disasar tuh bukan yang tua-tua umur 50 ke atas, bukan Bapak Ibu. Yang disasar tuh anak muda, belasan sampai 20 tahun, 30 tahun maksimal. Disasarnya mereka. Karena mereka ini kelihatan ke depan nanti tidak lagi bergelut dengan uang kertas. Bapak Ibu, kalau saya ngomong gini, mau yang biru apa yang merah? Anda pasti bilang gini, yang merah. Anda kelak ngomong sama cucu Anda atau anak Anda yang baru lahir, mau biru atau merah? Maksudnya apa biru sama merah? Mereka nggak pernah tahu biru merah itu apa. Mereka kita ini bisa hafal kalau yang mau yang Bung Karno, Bung Hatta, apa yang B.R. Supratman. Anda tahu artinya kan? Kalau mereka udah nggak tahu. Bahkan mereka mungkin pemahaman terhadap pahlawan yang ada di uang-uang itu menjadi hilang. Nah, tadinya saya mau beli supaya saya mau bikin sebuah coupling kecil, tulisannya adalah ibadah, pengajaran, atau pembinaan. Jadi kalau lagi sana-sana di metaverse, bisa masuk, bisa belajar. Bapak Ibu, ternyata mahalnya bukan main. Dan belinya harus pakai kripto. Jadi sebetulnya ini bukan masalah boleh nggak boleh Bapak Ibu. Sekarang tinggal masalah gini. Kemanapun Anda pergi, masuk kemanapun, selama engkau dan saya memiliki visi untuk tetap memasyurkan nama Tuhan. Jadi jangan kita meributin mengenai barangnya, tetapi mengenai fungsi kita ini jalan apa enggak. Kemanapun agak pergi dan saya pergi, selama kita masih pegang ini, aman sekali Bapak Ibu, aman sekali. Dan ke depan ini, bahkan Warren Buffett sendiri menjilat ludahnya loh. Warren Buffett mengatakan bahwa saya tidak mau berinvestasi untuk mata uang model kripto-kripto seperti itu. Nggak sampai sebulan Bapak Ibu ngomong begitu, dia membeli bank. Yang dibeli bukan kripto, nggak level, dia belinya bank Bapak Ibu. Beli bank yang segera masuk ke dalam pelayanan seperti ini, kripto seperti ini. Bapak Ibu sekarang bank di Indonesia pakai digital Bapak Ibu. Yang pertama dicoba adalah Bank CIMB Niaga. Itu bank pertama yang dicoba untuk pakai digital. Jadi nggak pakai kantor biasa lagi, mulai pakai semuanya pakai digital. Nah, sekarang hampir semua ke sana. Kalau nggak ke sana semuanya berat. Nah, Bapak Ibu, masalahnya adalah kalau kita bilang tergantung kemanapun kita pergi mau pakai barang apapun, sebetulnya itu tergantung kitanya. Contoh, Anda pakai GoPay untuk beli di Shopee sama beli di Lazada, emang dosa? Kan tidak. Tapi ingat, Andanya bagaimana? Cuma saya harus beritahu, waktu Anda ingin menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan hidup Anda itu, Anda butuh menyerahkan yang namanya ini. Semua ini, yang dijual ini semuanya.
Oke, sampai sini. Jadi kita melihat bahwa perkembangan ini terus ada. Bahkan nanti akan semakin tinggi. Setiap tempat akan membuat kriptonya masing-masing. Setiap negara akan membuat yang resmi. Jadi pertanyaan adalah, sekarang dasarnya apa? Apakah masih emas? Atau bukan? Dasarnya apa? Ini bicara mengenai ketahanan sumber daya alam dari masing-masing bangsa. Makanya Indonesia sangat-sangat beruntung, Bapak Ibu. Beruntung luar biasa, jangan kaget bahwa kita menjadi presidensi G20 dan kemudian nanti pada bulan April, nah kita mau perhelatan besar, siap-siap Bapak Ibu, siap-siap toh. Ini tarik nafas dulu, April ini harus kasih perhatian. Hampir 40 foundation besar, yayasan besar yang pengguna dana besar di muka bumi, itu 40 negara, hampir 40, hampir 40 yayasan besar, termasuk Bill and Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, akan berkumpul di Bali, dan itu dana mereka yang mereka punya, itu jauh Bapak Ibu, melebihi APBN Indonesia. Bayangkan ya, gedenya berapa ribu triliun terus gitu. Nah, mereka datang untuk apa sebenarnya? Semua sekarang lagi PDKT sama bangsa ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangsa ini begitu tampil indah, seksi, dan menjadi sebuah sesuatu yang menarik hati. Misalnya pengen dekat. Kenapa? Karena kita punya kekayaan alam yang belum digali besarnya, bukan main. Penguasa nikel 52% adalah kita. Belum kelapa sawit. Karet kita bersama dengan kelapa sawit kita bersama Malaysia itu menguasai muka bumi, Bapak Ibu. Ya cuma kita berdua tetangga ini kan belum rukun-rukun amat, ya sering ngata-ngatain tuh kalau di medsos. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu ini tidak dapat ditahan. Bapak Ibu silahkan Anda harus belajar ini, jangan ditolak, karena ini akan masuk. Masalahnya sekarang yang namanya keuangan, itu warnanya saya kasih ini ya, warna orange. Ini nih keuangan, teknologi keuangan nih. Itu sekarang adanya di sini Bapak Ibu, di samping hidup Anda. Anda mau lari kemana Bapak Ibu? Semua barang yang Anda pakai sekarang, Anda belinya semuanya pakai digital. Kalau Anda nggak pakai, Anda nggak hidup. Kalau Anda nggak hidup, Anda nggak bisa lakukan tugas Tuhan, pelayanan Anda. Dan ke depan ini akan ditukar. Anda bisa lihat sekarang ya anak muda ya, kalau ditanya, kerjanya apa? YouTuber om. Teman saya sempat stres waktu ditanya, mantunya datang, pertama kali calon mantu datang ditanya kerja apa? YouTuber om. Hah? Apa? Yaitu rekaman aja pasang di YouTube. Dia antara mau serahkan anaknya sama tidak, dia tanya sama saya, serahkan nggak ya Pak? Loh, tanya dulu sama dia, penghasilannya berapa? Saya tanya. Dia tanya balik, kamu gaji berapa? Kira-kira sebulan berapa? Minimal 30 om. Bapaknya tenang langsung habis itu. Saya bilang, kamu tenang itu ya cinta Tuhan, bukan dia penghasilannya, saya bilang. Ya, itu yang terjadi antara teman-teman di antara kami. Nah, praise Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya tahu justru orang percaya kemungkinan besar akan mengalami gejolak besar sekali Bapak Ibu. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu, apapun yang sedang jalan di muka bumi ini sedang menuju pada kesudahannya. Engkau dan saya tidak pernah ditentukan Tuhan untuk hidup selama-lamanya di muka bumi. Kita ini punya warga negara yang berbeda di surga nanti. Kita sekarang cuma menjaga hidup, meneruskan karya Tuhan, dan untuk menyebarkan apa yang menjadi tugas Tuhan bagi kita di muka bumi. Bapak Ibu, Anda nggak mungkin perangi. Semua yang belajar akhir zaman tahu, kita tidak bisa perangi ini. Anda bilang ini, kita batalkan semua arah untuk menuju kepada gerakan antikristus. Nggak bisa Bapak Ibu. Alkitab menjamin bahwa gerakan ini akan menang dalam setiap masalah yang terjadi. Kita hanya menunggu sambil berdoa dan menyelesaikan tugas kita dengan cepat. Perusahaan Anda akan berubah. Cara Anda mencari uang akan berubah. Semuanya berubah. Nilainya akan berubah segala macam. Sekarang Anda melihat bahwa yang namanya Nike, yang namanya Rolex belum ya Bapak Ibu, tas sudah masuk ke dalam dunia metaverse. Jualan di toko, barangnya nggak ada Bapak Ibu. Bayangkan ya. Jadi kalau Anda nanti, kan Anda kalau tahu metaverse ya, Anda kan menggunakan avatar.
Kan avatar nggak mungkin telanjang, Bapak Ibu harus pakai jeans, pakai jaket, pakai sepatunya yang keren dong, jam tangan, naik mobil dong. Nah, itu semuanya barangnya, semuanya adalah virtual, Bapak Ibu. Dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Ke depan ini peluang begitu banyak, cuma tentu saja saya tahu bahwa umat Kristen harus melihat ini sebuah zaman yang kita hidupi. Teknologi kita harus menggunakan Zoom, ini Bapak Ibu, Anda harus serahkan data Anda. Anda harus, nggak bisa. Nggak, Anda masuk harus pakai akun Bapak Ibu. Anda harus update, terus diangkat, supaya kalau nggak, Anda nggak bisa gunakan beberapa aksesoris yang ada. Tapi ingat, semua yang ada di muka bumi ini, pakai ini untuk kerajaan Tuhan. Kalau saya prinsipnya 21. Jadi kalau ada yang namanya dunia sudah mendapatkan satu data saya, dia berhasil mengambil satu dari saya akan menggunakan dia 2 kali untuk kepentingan surga. Biasanya 21 terus gitu. Nah, jadi ke depan siap-siap Bapak Ibu, karena kalau sama pelan-pelan tuh Bapak Ibu, Anda kan pakai uang tunai berubah jadi pakai ATM. Berubah pakai dompet digital. Ayo, saya mau tanya, link aja, Anda apaan tuh? OVO, apaan tuh? Begitu OVO dikasih diskon gede-gedean sama GoPay, bakar duit, wah, Anda makan menjadi lebih gemuk tuh. Yang tadinya makan bakso doang, sekarang bakso sama ayam kremes digabung 2. Kenapa? Diskonnya setengah, 50%. Wah, makan. Bapak Ibu tolong mengerti, jangan anggap remeh kekuatan ini. Begitu dikasih diskon, waduh Bapak Ibu tahu arti diskon bagi PDPK, tahu ya artinya ya? 75% belanja Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Dan ingat Bapak Ibu, Anda kan sudah menyerahkan foto Anda sambil memegang KTP Anda, kan gini, di foto. Itu rela Anda menyerahkan gitu, karena kalau enggak top up Anda nggak bisa 10 juta, Bapak Ibu, 2 juta cukup. Top up-nya naik gitu ya. Kemampuan Anda, kalau Anda ingin menguasai lebih jauh lagi, karena ini berjuang, Anda perlu serahkan data, Bapak Ibu. Anda jangan bilang gini, oh data semua sudah dipegang semua. Iya, data Anda dipegang dijual data Anda, makanya banyak yang nawarin KTA kan. Bu, mau KTA, Bu. Nah, tahu dari mana dia? Dijual data Anda. Masalah cuma satu, Bapak Ibu. Kelak yang paling bahaya adalah data privat Anda. Semua itu sudah diambil, Pak. Mana yang ada? Salah. Data privat itu termasuk, mohon maaf, siklus mens Anda. Termasuk masa-masa subur Anda. Termasuk DNA Anda punya penyakit bawaan apa. Anda itu semua detail. Itu privat tuh Bapak Ibu. Bahkan mungkin pasangan tidak tahu tuh Bapak Ibu. Itu akan diambil. Semuanya diambil. Sampai Anda mengkonsumsi obat apa, dan Anda punya kelemahan organ apa. Semua akan terdata. Kapan dimulainya? Mata kita akan melihat 2022. Semua yang dikotbahkan di atas mimbar, yang Nura bilang gini, ini mah hoax, ngomong doang, belum ada barangnya. Yang semua kita bilang seperti itu, akan muncul sebelum lewat 2022 berakhir. Jadi, siap-siap Bapak Ibu, kasih perhatian di bulan April, nanti kasih perhatian bulan Juni, lalu bulan Oktober. Ini cenayang Pak, bukan. Udah ini, jadi itu kira-kira yang harus diperhatikan. Bapak Ibu, jangan kaget dengan perubahan ini. Saya belajar ini bukan karena saya pengen masuk Bapak Ibu, karena saya tahu, kalau saya nggak belajar ini, nanti kalau sampai anak saya masuk, saya nggak bisa tarik dia keluar. Saya nggak bisa tarik generasi muda untuk keluar. Kalau ada masalah, ya kalau nggak ada masalah sih terus aja ya. One day anak saya akan masuk di hal-hal seperti ini. Jadi dia pasti bertanya, Dedi, yang bahaya mana, yang tidak bahaya yang mana? Kalau saya nggak pernah belajar begini, saya nggak tahu. Saya biarkan mereka masuk dan ingat jebakannya. Bapak Ibu, mana ada orang tahan sih? Kita serang tahan. Kalau teman Anda buka dompet, duitnya banyak, terus sering nyawer Anda tiap hari, yang ngajak makan Anda, neraktir Anda seminggu 4 kali, di hotel mewah makannya, saya mau tanya, Anda nggak mungkin nggak akan hormat sama dia. Dunia ini menawarkan nanti begitu banyak sekali. Orang dikasih diperlihatkan, tampilan-tampilan keren. Pengen tuh Bapak Ibu. Begitu pengen, mereka tanya, bisnis apa, Dek? Saya ini. Anda masuk. Begitu masuk, bodong. Nah, jebakan ini banyak banget.
Dan ingat, keuangan ini menggunakan konsepnya adalah digital. Jadi sekali dibawa kabur. Kalau uang dibawa kabur, dikejar masih bisa Bapak Ibu. Nah, transfer bank masih bisa. Dibawa kabur masih bisa dicek, dilacak. Kalau sudah kripto Bapak Ibu, orangnya ada di ujung pelosok Afrika sebelah sana. Itu yang repot. Saya berhenti dulu sampai sini, kita akan buka tanya jawab. Nanti Pak Alan akan membantu. Sebentar itu dulu. Baik, terima kasih Pak Aruna untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita malam hari ini cukup menarik ya mengenai dunia virtual. Ya, saya memberikan kesempatan buat kita semuanya untuk bertanya, masing-masing mempersiapkan, tapi dibatasi karena waktu hanya 3 pertanyaan. Dan saya sudah melihat di room chat itu sudah ada 2 pertanyaan. Baiknya saya akan membacakan terlebih dahulu yang ada di room chat ya. Baik. Pak Aruna, ini dari Yosona. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak dengan penerapan 5G? Mohon penjelasannya. Pokoknya tadi ini sudah dijelaskan ya Pak ya. Jadi Atau Bapak Ibu, dulu kan Bapak Ibu nyetir sendiri, gitu. Kalau makin kaya ya Anda pakai supir. Lama-lama Anda males, Anda pakai taksi. Taksi kalah sama yang namanya Grab dan Gojek, Gokar, itu harganya lebih miring. Tapi Anda bisa bayangkan, Anda dulu butuh mobil, lama-lama nggak butuh mobil. Nanti ke depan ini, yang jemput ke rumah Anda, mobil tanpa awak. Dulu, 20 tahun lagi dijemput mobil tanpa awak, itu pasti kuntilanak itu. Ya, toh? Tapi sekarang tidak. Ke depan ini, bahkan Anda akan duduk di mobil yang nggak ada supirnya, Bapak Ibu. Nah, untuk bisa sampai ke level sana, dibutuhkan 5G. Contoh Anda hari ini, Bapak Ibu kan sering berobat, Anda yang pernah punya keluarga mungkin berobat ke luar negeri. Dan Anda bisa bayangkan sekarang, kalau ada sebuah operasi yang dilakukan oleh dokternya ada di Jepang, Anda di Indonesia nggak usah pergi, dan Anda dioperasi dengan alat, presisi banget dong. Kan paling stres itu kalau dulu itu saya pernah, waktu papi saya dioperasi, saya bilang gini, Papi, dokternya memang jago, tapi umurnya 70. Tangannya tuh begini tangannya, ini tangan begini Bapak Ibu. Saya tuh kan bilang ini, ya itu pegangnya scalpel. Kalau sampai dia tangannya benar gimana? Akhirnya digandenglah dokter muda dari Singapura supaya bisa itu bedah torak jantung Bapak Ibu sekarang. Teman saya begitu pasang ring jantung, besok ke Israel. Hari ini pasang ring jantung, besok ke Israel. Bisa bayangkan itu zaman sekarang. Nah, ke depan nanti alat itu akan dibuat robotik ya. Robotik di muka bumi ini akan berjalan dengan baik jika pakai 5G. Karena kalau pengobatan, jadi dari Jepang dokternya begini. Di Indonesia Anda lagi dioperasi, pakai alat semua. Lah kalau pakai 5G berebet, waduh, lah bisa mati orangnya. Gitu. Berebet Bapak Ibu. Kayak zaman kita pakai Zoom berebet. Nah itu. Nah dengan 5G, kecepatan luar biasa, transfer data luar biasa cepat. Mesin tanpa awak, mobil tanpa awak, pesawat tanpa awak, semuanya hanya bisa jalan dengan 5G, termasuk yang namanya metaverse. Bapak Ibu, mohon maaf, Anda sudah nyoba di gereja metaverse, ada tuh ya? Tolong mengerti ya, itu baru metaverse edisi pertama, langkah pertama. Orangnya pun belum pakai kaki, avatarnya. Tapi nanti akan ada yang namanya augmented reality. Jadi Anda begitu masuk ke metaverse, Anda ketemu saya, ini mukanya kayak begini, baju kayak begini, tampilan kayak begini. Dan kita bisa, halo, begitu saya pegang Anda berasa di rumah saya lagi pegang Anda. Karena tangan Anda menggunakan sarung tangan khusus. Saya peluk Anda berasa ada yang peluk begitu. Mantap ya Bapak Ibu. Mau ditolak Bapak Ibu, yakin. Teman saya punya cucu, sudah main yang namanya Roblox. Roblox itu yang model metaverse edisi pertama. Nggak pernah keluar kamar lagi Bapak Ibu. Tahu dihabiskan minggu 500.000 dia minta uang, masih kecil di bawah 10 tahun, 500.000 untuk beli yang beginian. Ini bukan game macam-macam yang beginian nih. Nah, kalau ditanya 5G, ini semua akan terjadi dengan 5G dan selamat datang 5G sudah ada, nggak bisa ditolak lagi. Kira-kira gitu, Pak. Oke, gimana
Bro ya, Bro Yo Yosona ya, Bro Yosona. Gimana dengan cara terbaik saran saya adalah satu, kalau tidur malam Bapak Ibu, copot semua, inaktifkan semua alat elektronik di kamar Anda. Buka jendela sedikit supaya ada udara luar masuk, pakai AC. Nah, Anda tidur semalaman pakai AC, tutup semua dalam 3 jam Anda hidup udara basi Bapak Ibu. Harus buka sedikit. Dan jangan lupa pagi-pagi jemur. Itu adalah cara terbaik untuk radiasi 5G bisa dikurangi dengan cepat. Yang suka tidur dengan HP, hati-hati. 5G untuk kesehatan, Anda harus cek lagi, nggak terlalu oke buat kesehatan. Tapi nggak bisa dipilih, nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Ya, kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aruna untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Broket ya, Lewi Satria. Apakah uang kripto yang nantinya akan menggantikan uang yang sudah ada sekarang? Bagaimana uang yang dikeluarkan oleh negara-negara dapat bertahan di masa depan? Semua negara akan mengeluarkan kripto. Ini yang jadi repot, Bapak Ibu. Jadi gini, Anda nggak bisa lari. Kalau sekarang ada kripto, ada uang negara yang hardware yang sekarang yang kartal, kan Anda bisa pilih dong. Saya masih mau pakai rupiah kan gitu. Bapak Ibu, kalau ada 20 orang di perkumpulan kita di PDPK, yang 18 semuanya ke metaverse, Anda ketinggalan mau ketemu siapa? Hidup sepi banget tuh Bapak Ibu. Kan teman bilang gini, yuk kita meeting yuk. Meeting di mana? Di cafe Starbucks atau mau di Zoom? Kan bisa pilih kan? Ke depan ada 3. Mau ketemunya dibentuk pakai seperti ini, virtual seperti ini, atau mau ketemu langsung fisik, atau ketemu di metaverse. Ke depan akan begitu, 3. Jadi kalau ditanya bagaimana keuangan, dan begitu Anda masuk ke dunia metaverse, semua uangnya pakai kripto, pakai token, beli apa pakai token. Jadi kalau ditanya, kalau ini negara-negara semuanya sudah lagi buat Bapak Ibu, lagi jalan ini. Jadi Indonesia lagi ke sana. Jadi jangan khawatir. Kalau sudah negara mengeluarkan, Anda nggak bisa pilihan. Anda nggak punya pilihan Bapak Ibu. Mau uang ada di bank semua nggak dikonversi, hilang semua diambil negara mau, kan nggak. Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Ditunggu saja waktunya Bapak Ibu. Jadi tarik nafas. Ini memang perubahan zaman. Kayak gini aja. Bapak Ibu selama ini ke gereja, sekarang pakai Zoom. Merasa bersalah nggak? Nggak kan? Nah kalau merasa bersalah ini hari ini semuanya tertuduh semua ini. Malam ini. Santai-santai aja kan? Iya. Karena ini pelan-pelan. Anda nggak berasa Bapak Ibu. Pelan-pelan Anda nggak berasa. Ke depan. Gitu. Jadi disikapi dengan bijak karena semuanya nanti pelan-pelan Bapak Ibu akan diubah. Jadi ada di-convert gitu, pelan-pelan semuanya. Ya Pak, berikutnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sisa 1 pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan ini. Oke, silakan Karineke. Pak, saya mau sebentar. Saya mau menanyakan tentang yang tadi Bapak bilang mengenai akhir zaman angka 666. Kan setelah itu yang sekarang ini kan kita sebetulnya akan sebentar lagi menuju kepada hal tersebut. Dan tadi Bapak bilang bahwa kita tuh mau nggak mau kita akan ditarik kepada hal yang seperti itu yang kita tidak bisa menolak gitu kan. Apa yang mesti kita lakukan, karena kalau pelajaran-pelajaran tentang akhir zaman dulu kan dikasih tahu untuk tidak mengikuti gitu kan. Nah sekarang kayaknya sepertinya Bapak mengatakan tadi mau nggak mau kita mesti mengikuti. Nah bagaimana caranya dan bagaimana bijaksananya gitu Pak? Itu aja Pak. Oke. Jadi gini, kita ini harus bertahan dalam hidup, menyelesaikan tugas Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, dengan saya memandang seperti ini ya, saya memandang situasi berubah seperti ini. Saya ini sekarang, ini cerita di antara ini nggak di PDP, kalau YouTube buka ini lagi live streaming ya, yang nonton bisa banyak nih begini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari khotbah hari Minggu, saya khotbah kan dulu setiap minggu saya khotbah tuh, hari Minggu saja bisa 4-5 tempat saya khotbah. Sepanjang Senin sampai Sabtu, kalau dulu saya habis kerja pulang ya pasti ya PDPK, apalagi kalau di Gedung Intiland kan, itu ibadahnya ada
Tiap hari beda-beda tuh, macam-macam tempatnya tuh. Tempatnya satu, beda-beda PD itu. Tapi dengan sekarang mulai saya tahu ini kondisi sudah begini, saya harus kembali kepada dasar pembinaan pemuritan. Bapak Ibu, saya kembali ke sana. Saya mengurangi schedule saya untuk tampil, karena sudah banyak orang bisa tampil mengajar di YouTube, saya memilih untuk pergi ke arah pembinaan pemuritan. Kenapa? Waktu sudah singkat banget. Ini kalau sampai perubahannya begini, perubahan itu pasti ada peluang, ada jebakan. Kita bukan pengen menyetujui, meng-ACC tindakan apa yang dibuat oleh antikris ya. Maaf, bukan antikris, antikristi. Ingat, antikris ada dua macam ya, dua tipe antikristi. Tetapi kita harus tahu bahwa ini kereta api yang lagi jalan dari Jakarta ke Surabaya ini, Bapak Ibu, ini nggak bisa berhenti. Jadi kita ada di kereta. Pinter-pinter bagaimana selama kita di kereta, kita membangun iman kita, dan kita bicara sebanyak mungkin kepada orang dalam kereta, supaya nanti sekiranya jikalau apabila terjadi sesuatu, mereka tidak menyerahkan iman mereka. Saya ulang ya, ini kita anggap saja dari Jakarta ke Surabaya lagi naik kereta nih Bapak Ibu, dan kereta ini nggak ada remnya. Kita nggak pernah tahu. Kita akan dipanggil di jalan di sebelah mana, di kota apa kita nggak pernah tahu. Harapan kita akan diangkat bersama-sama. Kalaupun kita diangkat pun, setengah kereta yang nggak diangkat akan terus jalan sampai ke Surabaya, Bapak Ibu. Itu istilahnya begitu ya. Jadi, kita nggak bisa gini, ngerem, yuk kita doa. Anda boleh, Bapak Ibu, akhir zaman sudah mencatat. Dia datang sebagai pemenang. Bahkan dua saksi Allah pun tidak pernah bisa mengalahkan antikristus. Anda bisa bayangkan itu. Doa Anda kalau tertinggal, tidak ada yang bisa dijawab lagi. Anda minta apa kalau sudah gitu? Minta tunduk dari Tuhan selama masa antikris udah nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, kita sudah lihat naga-naganya nih. Ini cuaca lagi ke sana semua nih, arahnya. Dia kecepatan tinggi. Dan orang nggak sadar dengan masuknya teknologi-teknologi, terutama keuangan. Kalau sudah uang, Bapak Ibu, kita bisa dengan cepat menyerahkan data dan kita suka dengan dompet digital hanya karena dia kasih diskon 50% kok. 30% sudah cukup. Udah terbeler-beler kita. Sudah senang banget. Apa yang kita harus buat? Ini lagi jalan. Lakukan segera amanat agung. Jadi saya pilih sekarang. Kalau ini nggak dilakukan, jadi Alkitab tidak melarang kita, Bapak Ibu, untuk kita hidup di muka bumi ini nggak menggunakan barang-barang ya. Semua barang yang Bapak Ibu pakai hari ini termasuk ini lagi hari ini lagi teknologi nih, lagi teknologi. Semuanya dibuat dengan konsep yang sama. Mungkin Bu, mungkin orang bilang gini, Pak, emang yang namanya metaverse itu, Microsoft punya metaverse-nya sendiri namanya Mesh. Facebook, Meta, bukan Facebook, Meta. Meta punya jadi metaverse itu kayak dunia digital gitu loh. Tiap raksasa teknologi punya metaverse masing-masing. Nah, kalau mereka semua sudah begini, kita mau apa? Jadi cara terbaik adalah jaga iman Bapak Ibu, lakukan amanat agung secepat mungkin. Binaan, ibadah yang kuat, baca firman, karena abis ini jebakannya bakal banyak Bapak Ibu. Makanya lihat orang-orang yang kejebak kemarin untuk urusan binary option, lihat kondisinya seperti itu. Di gereja juga, puji Tuhan ada pandemi. Kita nggak terjebak untuk terus membuat sebuah acara-acara gede yang notabene sebetulnya taubatannya nggak banyak. Bilangan Research Center sudah mengatakan pada tahun 2017 research yang dikeluarkan pada tahun 2014 kalau nggak salah. 46% pertambahan umat Tuhan yang ada di gereja di kota besar, 34 kota besar di Indonesia, 46% adalah karena perpindahan jemaat. Hati-hati. Nah, apa hubungannya sama keuangan? Ini kalau sudah pakai kata keuangan, kita terpikat, masuk semua ini. Bahaya sekali. Bu, itu harus kita lakukan hari-hari ini. Amanat agung prioritas sekarang. Prioritas. Sampaikan kabar baik pada banyak orang. Kalau lihat ada orang yang sudah mulai terjebak, kasih tahu dia. Karena kereta ini tidak bisa berhenti lagi.